Di video kali ini, kami dari kelompok 7 dalam mata kuliah Perilaku Organisasi Internasional akan membahas materi pengaruh politik dan kekuasaan di dalam organisasi. Sebelum lanjut dengan pembahasan, inilah kami anggota kelompok 7. Baiklah, yang pertama ada kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan adalah kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi yang lain. Kekuasaan tidak dimaksudkan untuk mengubah perilaku seseorang, melainkan potensi untuk mengubah seseorang. Menurut MC Shane dan von Gelnow tahun 2010, lebih jauh lagi, kedua ahli ini menjelaskan bahwa kekuasaan mensyaratkan kebergantungan. Dengan kata lain, pihak yang berkuasa memiliki hal yang dianggap penting oleh pihak lainnya, sehingga pihak tersebut merasa berada di bawah kendali pihak yang memiliki kekuasaan. Selanjutnya yaitu seorang dapat dikatakan memiliki kekuasaan terhadap orang lain jika ia dapat mengontrol perilaku orang lain. Kekuasaan adalah hubungan non-resiprokal antara dua orang atau lebih. Nah, non-resiprokal di dalam konteks ini dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan kuasa yang dimiliki oleh individu yang satu dan individu yang lain. Dengan kata lain, dua pihak yang memiliki hubungan non-resiprokal mungkin saja tidak memiliki kekuasaan yang sama di dalam wilayah yang sama. Kemudian, ada banyak hal yang menjadi dasar terbentuknya faktor kekuasaan seperti kekuatan, kekayaan, umur, gender, jabatan, atau posisi. Ketidakmerataan distribusi kekuasaan sebenarnya dialami oleh setiap individu. Pertama kali individu mengenal adanya ketidakseimbangan distribusi kekuasaan di dalam keluarga, seperti seorang anak menyapa orang tuanya dengan sapaan yang dianggap santun. Kemudian, menurut Thomas tahun 1995 dan Maxine and Ventrino tahun 2010 mengemukakan 5 sumber kekuasaan di dalam organisasi, yaitu ada legitimate power, reward power, coercive power, expert power, and referent power. Legitimate power merupakan kesepakatan anggota organisasi bahwa individu dalam peran-peran tertentu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain. Legitimate power biasanya ditentukan oleh deskripsi pekerjaan dalam suatu jabatan. Misalnya, seorang atasan memiliki kekuasaan untuk meminta bawahannya melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian, ada reward power adalah kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan kepada pihak lain. Seorang manajer dapat mempromosikan bawahannya ke level yang lebih tinggi, memberi bonus, atau memberi hak berlibur sebagai imbalan yang diberikan kepada karyawan yang mencapai target kerja tertentu. Sebaliknya, seorang bawahan dapat memberikan umpan balik atas kinerja atasannya. Kemudian ada coercive power adalah kekuasaan untuk memberi sanksi atau hukuman. Contoh coercive power yaitu seorang atasan memiliki kekuasaan untuk memberikan sanksi kepada bawahannya yang terbukti memiliki kesalahan fatal yang merugikan organisasi. Selanjutnya, expert power adalah kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Misalnya, tim peneliti yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan memiliki kekuasaan apakah sebuah proyek dapat dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya, referent power adalah kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang. Secara ilmiah, definisi referent power memunculkan perdebatan di kalangan para ahli karena ukuran karisma yang sulit untuk distandarkan. Namun secara faktual, referent power memang ada di dalam kehidupan berorganisasi. Di banyak perkampungan di Indonesia ada tokoh-tokoh masyarakat yang disegani karena memiliki karisma.
Hal itu merupakan contoh yang nyata dari referent power. Dalam kenyataannya, kekuasaan memberikan beberapa keleluasaan bagi pihak yang memiliki posisi superior. Keleluasaan tersebut dapat menentukan optimal atau tidaknya kinerja sebuah organisasi. Selanjutnya, politik dalam organisasi. Politik organisasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dalam organisasi untuk memperjuangkan kepentingan sendiri. Pengertian ini menurut Colquitt J.A., Lepine J.A., dan Wesson M.J. 2011. Sedangkan menurut M.C. Sain dan Van Greenau, politik organisasi terkait erat dengan taktik organisasi. Menurut kedua pakar ini, politik organisasi adalah perilaku yang dianggap oleh orang lain sebagai taktik yang menguntungkan diri sendiri dengan mengatasnamakan organisasi. Taktik tersebut seringkali bertentangan dengan kepentingan organisasi. Selanjutnya, bagian yang keempat, politik organisasi tumbuh subur dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, pada saat kurangnya sumber daya manusia, sangat mungkin ada individu-individu yang mempertahankan satu posisi atau jabatan di organisasi. Secara faktual, politik organisasi bukanlah merupakan suatu hal yang tabu bagi orang-orang tertentu. Hal ini merupakan imbas dari berkumpulnya banyak individu di dalam organisasi. Semakin banyak individu di dalam organisasi, semakin banyak pula tarik-menarik kepentingan di dalam organisasi tersebut. Hal tersebut berimplikasi pada maraknya politik organisasi. Setiap pihak akan melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk mendukung kepentingannya, serta untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan dalam dirinya. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan politicking atau berpolitik dalam organisasi. Dalam jangka panjang, tarik-menarik ini, kepentingan ini akan memberikan dampak tidak baik terhadap eksistensi organisasi. Semakin banyak individu yang mengedepankan kepentingannya, semakin terabaikan pula tujuan organisasi. Thanks for watching.